Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DCTV. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan melihat video Bang Agri Panani kembali, di mana saat ini Bang Agri Panani telah membahas soal Roy Gerung. Jadi Roy Gerung ini memang dari dulu sampai sekarang pun tidak suka dengan keluarga Pak Jokowi, ya, yang saat ini dibilang Pak Mulyono, ya. Jadi Roy Gerung ini masih, ya, sampai saat ini masih sering yang merendahkan seorang wakil presiden kita, yaitu Bapak Gibran. Jadi kita saat ini dengan Bang Agri Panani kita akan bahas dengan apa, ada apa dengan Roy Gerung ini. Oke, seperti apa videonya? Selamat menyaksikan. Gibran yang terus-menerus direndahkan oleh Roky Gerung. Woi Roky Gerung, yang katanya Gibran anak kecil, miskin literasi, tidak bisa pidato dan tidak bisa ngomong di depan orang atau di depan forum. Ini buktinya. Ini menunjukkan kualitas seorang Gibran dibanding Roky Gerung yang hanya pandai dan bisa memprovokasi. Coba saya mau tantang Roky Gerung kritik Pak Prabowo sekarang. Coba kamu kritik Pak Prabowo. Roky Gerung, saya tantang sekarang kritik Pak Prabowo. Coba, kan kamu tinggalnya di Sentul City kan? Sentul City itu kan punyanya Tommy, ya, masih bagian dari keluarga Pak Prabowo dulu. Sekarang kritik Pak Prabowo kamu. Berani kan? Coba, ini saya ungkap pelan-pelan ini ya. Cluenya saya kasih nih pelan-pelan. Nanti saatnya saya ungkap semuanya nanti. Kenapa Roky Gerung tinggalnya di Sentul City itu? Dan itu ada hubungannya dengan yang terus-menerus menghujat, mencaci maki, merendahkan Jokowi pada saat masih menjabat. Nah, sekarang beralih ke Gibran. Coba sekali-kali kritik Pak Prabowo. Hah? Roky, coba sekali-kali kritik Pak Prabowo. Kita coba lihat dulu pidato Gibran yang sangat menawan di depan pembukaan Tanwir ke-1 PP Muhammadiyah. Oke dong. Oh, ini disebut Hampir 4 tahun saya menjadi wali kota. Saya ini 2 kali dibantu oleh Muhammadiyah. Ini adalah foto apel akbar Kokam di tahun 2023. Waktu itu Mas Zulkifar itu, waktu itu pertama kali kita ketemu, kita survei venue di Stadion Sriwedari ya Pak Sekjen ya, Stadion Sriwedari. Itu langsung saya bilang ke Pak Mas Zulkifar, Mas, untuk sekelas Kokam itu harusnya stadionnya lebih besar. Kita punya stadion lebih besar namanya Stadion Manahan, stadion yang dipakai untuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Langsung kita pindahkan ke Stadion Manahan. Lalu ada juga acara yang besar sekali, itu acara Muktamar Muhammadiyah. Ini acara yang luar biasa sekali. Sebagai wali kota yang baru dilantik, wali kota yang dilantik di masa COVID, ini tantangannya luar biasa sekali. Pertumbuhan ekonomi minus, pergerakan ekonomi sangat-sangat menyedihkan. Hotel-hotel sepi, mal sepi. Tapi alhamdulillah, sekali lagi saya 2 kali dibantu. Ada apel akbar Kokam, ada Muktamar Muhammadiyah. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi efek
multiplier efeknya luar biasa sekali. Hotel-hotelnya rame lagi, mallnya rame lagi, UMKM Baik. dari yang jualan cilok, wedangan, ojol, semuanya rame. Ini saya kira luar biasa sekali. Ini menjadi trigger untuk recovery pasca COVID. Jadi saya sekali lagi secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Muhammadiyah. Ya boys. Lan. Ngapain sih? Haji Ahmad Dahlan. Ya. Muhammadiyah. Oke, semangat. Ton. Pandu Hizbul Waton. Pak Pandu. Semangat. Apa lagi? Aduh. Sedang tidur malah. Aduh. Bang Rais ngajakin tidur. Menurut dia bagus banget ya. Lagi. Ini ya, ini Profesor Doktor ya, cendekiawan, mantan ketua PP Muhammadiyah, mantan ketua MPR, perilakunya seperti ini. Coba bayangkan kalau Muhammadiyah sampai dengan hari ini dipimpin dengan cara-cara yang seperti ini, mau jadi apa? Lemes. Mau jadi apa? Kalau Muhammadiyah ya masih dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini, atau masih dipimpin oleh orang-orang yang seperti Din Samsudin, mau jadi apa? Eranya udah lain, men. Lan. Haji Ahmad Dahlan. Iya. Muhammadiyah. Semangat. Dunia tantangan semakin berat, masa dihadapin dengan ya Muhammadiyah. Malah persis Bang. Enggak, maksudku kalau memang sudah ya cendekiawan, kelasnya profesor, doktor, kayak Din Samsudin, kayak Amin Rais, mbok ya jadi guru bangsa, mbok ya jadi motivator, mbok ya ngarahin anak-anak muda generasi penerus, Harusnya. mbok ya memberi suri teladan yang baik, bukan malah menjadi provokator setiap hari. Maksud Din Samsudin malah menjadi provokator. Umur kalian sudah 80 lebih. Mau berapa tahun lagi menikmati dunia ini kalau tiap hari kamu terus menjadi provokator, dan itu akan dibawa mati sebagai bekal di akhirat kelak. Kok ya nggak nyadar loh? Aku tuh udah berulang kali loh menyadarkan mereka, terutama Din Samsudin. Din, kamu tuh nggak nyadar. Usia udah sepuh, lu mau nyari apa, Din Samsudin? Mengadu domba, memprovokasi masyarakat. Amin Rais, lu mau jadi apa? Lu mau nyari apa yang sudah setua ini? Kekayaan, dunia, jabatan, apa? Kedudukan, pengaruh, apa? Terutama Din Samsudin sama Amin Rais. Dengerin nih pidatonya Gibran ini, ya, mengajak anak muda Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, memotivasi menghadapi tantangan ke depan yang semakin berat dan semakin kompleks. Mestinya kan seperti itu. Kalau kamu nggak paham dengan teknologi dan kemajuan dunia, ya nggak harus ngomong ke sana. Kalau kamu nggak paham, ya cukup diam, memberi restu, memberi arahan.
Tidak memprovokasi setiap hari. Din Samsudin, lu mau cari apa? Lu mau cari apa? Kita coba dengarkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, beliau memberikan kesempatan yang luas sekali untuk anak-anak muda. Ini saya hitung ada 10 anak muda yang seumuran saya dan Mas Zulkifar yang ada di Kabinet Merah Putih. Saya kira ini luar biasa sekali, dan ada, kalau saya hitung ada 6 dari Muhammadiyah. Beberapa menteri, misalnya menteri-menteri yang sangat-sangat krusial, menteri-menteri kunci, misalnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada Pak Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan para kepala dinas pendidikan. Jadi kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia. Itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Dia buat sekolah AI. Nah, ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin ini dari pemuda Muhammadiyah pasti sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Itu, lu tahu ya, para orang tua, orang-orang yang udah sepuh, yang udah kelewat usianya, itu ada bonus untuk terus mengumpulkan amal baik di dunia ini, kalau akhirat tidak mengumpulkan dosa terus dari cacian, fitnahan, hinaan, adu domba, terus menerus. Amin Rais Din Samsudin, mestinya kalian mengajak anak muda seperti yang Gibran sampaikan. Kalau kamu nggak tahu coding, digital marketing, cukup mengarahkan. Nggak tahu AI, cukup mengarahkan. Kalian tuh udah expired. Lu mau ngapain? Mengarahkan ke hal-hal yang baik untuk anak muda penerus bangsa ini. Tidak memprovokasi dan mengajak demo. Din Samsudin juga terutama ini. Tidak memprovokasi. Turun ke jalan. Din Samsudin nih utamanya nih. Orang udah tua bangka juga nggak tahu diri. Apa sih yang kalian mau cari sih? Apa? Mestinya anak-anak muda tuh diarahkan, dibina. Kalian kan sudah jauh lebih banyak punya pengalaman, makan asam garam lebih lama, usianya udah 80 lebih. Anak muda ini kan anak-anak baru kemarin sore, yang notabene 25 sampai 35, masih labil, perlu diarahkan. Jangan diarahkan untuk turun ke jalan. Jangan diprovokasi untuk membenci pemerintahan. Aduh. Indonesia kalau ada orang-orang yang seperti ini mah rusak udah. Hari-harinya memprovokasi, mengajak demo, turun ke jalanan.
Coba ini nanti keulang lagi nggak nih pilkada nih? Kita lihat aja nanti coba. Dan otaknya juga mereka ini, provokatornya juga mereka ini. Coba nanti. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Zulkifar sudah menyampaikan pentingnya mengubah future challenge menjadi future opportunity. Sekali lagi kita beruntung, kita mendapatkan banyak bonus demografi, tapi Bapak Ibu sekali lagi ini kesempatannya hanya satu kali. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kesempatannya hanya sekarang ini. Makanya sekali lagi Pak Presiden kita memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkreasi, dan juga sekali lagi ini bukan apa-apa ya. Memang beliau memberikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil, dan sekali lagi buktinya ada di Kabinet Merah Putih. Jadi ya tidak salah kalau Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah ada di posisi wamen. Nih sekali lagi nih, ini yang kunci-kunci ada di Muhammadiyah semua. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kehutanan, Wamen Pendidikan, Wamen Ristek Dikti, Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yes. Mantap. Lalu juga ada Wakil Ketua Badan Haji dan Umroh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, kita harus sama-sama bekerja keras, kerja fokus, kerja cerdas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini kalau tidak salah nanti miladnya ada di 11-12 di Kupang ya, Mas, betul ya. Ini saya kira adalah sekali lagi lokasi yang pas sekali, karena kebetulan saya juga baru pulang dari lokasi pengungsian yang ada di Gunung Lewat Tobi. Saya kira event-event besar seperti ini memang perlu diadakan di tempat-tempat yang memerlukan atensi khusus, terutama untuk recovery pasca bencana seperti ini. Jadi ini adalah pilihan yang sangat tepat, dan saya juga sudah instruksikan ke misalnya Menteri Pariwisata. Ini kalau bisa nanti Desember digenjot lagi event-event pariwisata, event-event meeting, convention, semuanya yang ada di kementerian-kementerian ini untuk difokuskan di tempat-tempat yang kemarin terdampak bencana. Jadi terima kasih sekali lagi. Ini menjadi trigger untuk recovery pasca bencana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita harus gotong royong. Anak-anak muda harus gotong royong, kerja keras, ambil kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kesempatannya tidak datang dua kali. Ini adalah kesempatan kita, panggung kita, dan kita benar-benar menjadi ujung tombak untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi saya minta juga Mas Zulkifar, ini nanti anak-anak muda ini nanti harus bisa bersinergi dengan visi, misi, dan program dari Pak Presiden Prabowo. Kira-kira itu Bapak Ibu semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Pas. Balikin, Mas. Dengan demikian acara Tanwir 1 Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah resmi dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Nih, oleh pemerintahan Prabowo Gibran
Anak-anak muda sudah dikasih porsi yang banyak. Di Menteri Kabinet Merah Putih ada 10 pemuda yang seusia Gibran. 6 diantaranya dari Muhammadiyah. Yang begini loh caranya. Mau transfer knowledge, mau begini loh caranya. Transisi pemerintahan dari tua ke muda. Bukan memprovokasi terus. Mahasiswa diajak demo terus. Ini gimana ini? 6 pemuda dari Muhammadiyah jadi menteri dan wamen. Begini loh caranya. Mau ngajak maju negara, mau ngajak maju anak-anak muda. Bukan diprovokasi. Diajak demo turun ke jalanan. Aduh. Masya Allah. Mahasiswa, kalian harus tahu. Harus selektif. Jangan melihat mereka itu profesor, doktor. Jangan kalian melihat Rocky Gerung karena pandai berdiplomasi, orasi, dan beropini. Jangan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Rocky Gerung itu nggak bisa ngapa-ngapain. Selain hanya bisa pinter ngomong. Nggak bisa. Kalian terjebak kalau ngikutin Rocky Gerung. Ini mahasiswa nih, mahasiswa. Jangan kalian melihat Din Samsudin karena profesornya. Jangan kalian melihat Amin Rais karena profesornya. Enggak. Udah ketinggalan zaman. Kalian diracuni sama mereka-mereka ini semuanya. Tahu nggak sih? Kalian tuh diracuni sama Rocky Gerung. Sadar nggak sih? Otak kalian dicuci, cara berpikir kalian dikotori oleh kebencian yang disebarkan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung suruh kritisi Prabowo. Suruh mencaci maki Prabowo, Rocky Gerung. Berani nggak? Berani nggak? Rocky Gerung, saya tunggu kamu mencaci maki Prabowo. Persis seperti kamu mencaci maki, menghina, merendahkan Jokowi. Jangan hari ini karena pasangan presiden, wakil presiden Prabowo sama Gibran, lu serang Gibran terus. Gibran kan hanya ban serep. Nggak relevan kamu serang Gibran. Seranglah Prabowo, presidennya. Coba berani nggak? Rocky Gerung, kamu berani nggak serang Prabowo? Ya, pesan Gibran adalah kita harus siap-siap menyongsong menyambut bonus demografi. Jangan sampai kelewat. Ini kesempatan hanya datang sekali seumur hidup. Kalau ini kelewat dan tidak bisa memanfaatkan, maka negara akan sulit maju. Apa bonus demografi? Bonus demografi adalah usia pemuda, usia produktif 20 sampai 35 tahun itu dominan sekitar 60% dari penduduk suatu negara. Jadi orang tua tinggal sedikit. Banyakkan orang muda. Orang mudanya 60%, orang tuanya tinggal 40% nanti di tahun 2030. Mudah-mudahan yang seperti orang tua Amin Rais, Din Samsudin, Rocky Gerung ya masih tetap ada. Ya kalau masih bisa kuat pimpin demo aja terus. Buat bekal akhirat kalian kelak nanti. Profesor, doktor kok kayak begitu. Kayak teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan yang pastinya kita akan sajikan lagi video terbaru lagi nanti malam ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Dan buat Bang Agri Parani, terima kasih atas support selama ini ya, yang sudah membuat kita juga semakin yakin ya, membuat kita juga semakin mengerti ya, sedikit politik kita juga harus mengerti ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Agri Parani ini sangat bermanfaat buat kita semuanya, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.